Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, a'azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada kajian manasik haji malam hari ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan dengan judul yang baru, yaitu kedudukan ibadah haji di dalam Islam. Dan ini adalah pertemuan yang ke-6 dari seri kajian manasik haji. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, salawatullahi wassalamuhu alaihi. Baiklah para jamaah, azanillah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas kedudukan ibadah haji di dalam Islam, ya. Dan pembahasan ini mencakup 3 poin. Pertama, hukum dari ibadah haji, kedua, hukum dari ibadah umrah, dan ketiga, kedudukan ibadah haji di dalam Islam, di mana akan kita sampaikan 4 poin berkaitan dengan masalah itu. Para jamaah, azanillah wa iyyakum, khususnya bagi teman-teman yang hendak berhaji, terus berdoa pada Allah, mohon pada Allah semoga diberikan kemudahan untuk berhaji tahun ini, ya. Atau demikian pula khususnya buat teman-teman yang belum berhaji, atau demikian pula teman-teman yang sudah berhaji 5 tahun lalu, ya. Jangan lupa terus juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ya, untuk berhaji tahun ini, ya. Allahumma amin. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Kita lihat di layar itu. Pertama, kita akan membahas seputar hukum dari ibadah haji. Kita semuanya tahu, ya, saja ada beberapa permasalahan yang kita belum mengetahuinya, sehingga kita pelajari bersama. Ibadah haji di dalam Islam hukumnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan, ya. Hal tersebut berdasar kepada dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma' atau kesepakatan ataupun konsensus dari para ulama, ya. Kalau bicara agama maka dikembalikan pada dalil, ya, dan dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis, ya, dari Al-Quran ataupun hadis. Bisa juga dari qiyas, demikian pula ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Nah, ini yang kita ketahui, ya, dari ibadah haji, hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Dan berkaitan dengan masalah dalil dari Al-Quran, ya, banyak ayat-ayat yang, atau ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang akan kita baca, ya. Ini mewakili, kita sebutkan 1 atau 2 insyaallah nanti. Yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Mengerjakan haji, ya, 'alan nas adalah kewajiban manusia. Lillah, yaitu terhadap Allah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup, yang memiliki kemampuan, ya, mengadakan perjalanan ke Baitullah, ya. Nah, bagi yang sanggup memiliki kemampuan maka hukumnya wajib. Ya, di sini Allah mengatakan 'alan nas, ya, ala. Ketika ada kata-kata ala, ya, 'alan nas, al muslimin, atau alaikum, ya, kutiba alaikumus shiyam, nah, ditutup dengan kata ala, maka, ya,
Di antara makna ala adalah apa? Menunjukkan kewajiban, yaitu wajibun alaikum, wajib atas kalian. Ya, namanya wajib berarti harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan. Apalagi kalau kita perhatikan sambungan dari ayat ini, ya, "Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang kufur mengingkari kewajibannya, itu tidak saya tulis ya, nanti insyaallah akan kita sampaikan ayat lengkapnya. Siapa yang kufur terhadap kewajiban haji, maka Allah itu tidak butuh. Ya, Allah itu maha kaya dan tidak butuh terhadap alam semesta. Nah, di situ ada kata-kata siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji ini. Ya, Allah tidak butuh. Nah, itu berisi ancaman. Menunjukkan mengerikan bagi orang yang meninggalkan haji, dan ancaman itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Kalau orang meninggalkan sunnah, maka tidak ada ancaman. Di dalam ayat yang lainnya, itu di surat Al-Baqarah 196, ya, surat Al-Baqarah 196, tidak ada di sini. Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, dan sempurnakanlah haji dan umrah, ya, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara makna dari ayat ini menunjukkan kewajiban haji, ya, menunjukkan kewajiban haji, sempurnakan haji dan umrah, ya. Demikian pula menunjukkan kewajiban umrah, bagaimana insyaallah nanti akan kita bahas untuk umrahnya. Dan faedah dari watimul haji wal umrah lillah, ya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah, ini juga ayat yang menunjukkan pada kita bahwa seseorang ketika telah berihram untuk umrah atau haji, maka dia harus menyelesaikannya, dan maka dia harus menyempurnakannya sampai selesai manasik hajinya atau umrahnya, ya, sampai dia tahallul. Kalau dia tidak tahallul, ya maka dia tidak kembali halal, ya. Sehingga larangan-larangan ihram saat berhaji atau umrah itu tetap tegak atasnya. Makanya para jamaah azanillahu wa iyyakum, sebagian, ya, dalam mempraktikkan umrah khususnya, ya, demikian pula haji, ya, itu melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap remeh, ya. Padahal itu masuk kepada mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram, ya. Ada yang mengakhirkan lupa cukur di haram, ya, atau lupa cukur di sana, kemudian mengatakan sudah nanti cukurnya di damam saja contohnya, ya, ketika umrah. Kemudian dia mengenakan pakaian biasa, ya, atau kalau itu perempuan maka dia mengenakan wangian mungkin, ya, atau mungkin gunting kuku dan seterusnya, ya. Nah, maka ini adalah pelanggaran, ya, dan ada kewajiban dam di situ, ya. Makanya haji dan umrah uniknya ibadah ini tidak akan selesai kecuali benar-benar telah disempurnakan, ya, tidak akan selesai kecuali benar-benar disempurnakan. Makanya jangan ragu dan malu, ya, bagi kita ketika belum memahami permasalahan umrah, ya, untuk bertanya kepada seorang yang tahu, ya, pada ustadz atau kepada syekh, pada ulama yang kita ketahui, ya, supaya tidak salah. Apabila salah maka dia tidak dihitung keluar dari ibadah haji atau umrah sampai benar-benar bertahallul, ya, kembali halal. Nah, itu diantaranya, ya. Kemudian ada pendalil dari hadis, ya, ini juga ada banyak, ya, banyak hadis yang menunjukkan kewajiban dari ibadah haji, ya. Di antaranya hadis yang telah lewat yang sering kita dengar, ya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, wal hajj. Nah, ini wal hajj, ya, dan ibadah haji juga, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Di riwayat yang lainnya wa shaumi Ramadan, ya, wa hajjil bait, ya. Puasa Ramadan dulu baru haji. Nah, ini riwayat dengan makna, bukan untuk menunjukkan urutan. Nah, ini, ya, menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara tersebut yang kemudian disebut dengan rukun Islam, ya. Islam seseorang tidak akan tegak kecuali dengan menyempurnakannya. Khusus untuk yang terakhir yaitu ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, maka
ketika dia mampu harus mengerjakannya, ya, tidak boleh ditinggalkan. Ini menunjukkan kewajiban dari ibadah haji, ya, karena semuanya tidak boleh ditinggalkan ini. Kalimat syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, demikian pula haji, ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Dan nanti insya Allah akan kita sampaikan hadis berkaitan dengan kewajiban yang menunjukkan kewajiban haji, ya, pada pembahasan selanjutnya insya Allah. Nah, adapun ijma, ya, atau kesepakatan atau konsensus para ulama, ya, maka para ulama telah bersepakat akan kewajiban ibadah haji bagi yang mampu, ya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Munzir. Beliau memiliki kitab namanya Al-Ijma, ya. Memiliki kitab namanya Al-Ijma, ya. Beliau menjelaskan ijma dari para ulama, ya, dari kaum muslimin dalam permasalahan-permasalahan diantaranya masalah ibadah haji, ya. Al-Ijma ini karya beliau, memang disampaikan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, ketika ada dalil dari Al-Quran, ya, kemudian ada dalil dari As-Sunnah, kemudian ada ijma, ya, maka ini adalah menunjukkan ibadah tersebut sangat-sangat kuat, ya, sangat-sangat kuat. Ini pada tingkatan pertama. Ada dalil dari Al-Quran, ada hadis, demikian pula ada ijma. Karena ada juga dalil dari Al-Quran dan hadis, maka itu sudah cukup. Ya. Ada dalil dari hadis saja, Al-Quran saja, itu sudah cukup. Atau dalil dari hadis saja, maka itu sudah cukup. Ya. Kemudian tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, ya. Kemudian ada ijma, ya, ada kesepakatan. Ya. Setelah ulama berijtihad, kemudian mereka bersepakat akhirnya. Ya. Nah, itu juga diantara dalil. Nah, ini menunjukkan kuatnya dalil ibadah haji ini. Kemudian seputar permasalahan wajibnya haji, ya, maka perlu disampaikan bahwa kewajiban haji ini cukup sekali seumur hidup. Jadi kita tahu bahwasanya ibadah haji ini rukun, ya, dari rukun Islam. Dan yang menjadi rukun pada ibadah haji adalah berhaji sekali seumur hidup. Siapa yang berhaji lebih dari itu, maka itu adalah tatawwu' atau amalan tambahan yang hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sekali, tidak lebih. Sekiranya seseorang, ya, bisa mampu setiap tahun, maka alhamdulillah itu adalah nikmat. Ya, sekiranya memiliki kemampuan, ya, tidak bisa 1 tahun, kalau di sini sesuai dengan regulasi yang ada, ya, konun di Arab Saudi, nizam atau peraturan di sini adalah setelah 5 tahun sekali, maka berusahalah untuk haji, ya. Karena keutamaan yang besar, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, yang berisi 28 keutamaan pada pembahasan pertama pada saat itu, ya. Maka berusaha untuk melaksanakannya, ya. Nah, berkaitan dengan masalah dalil kewajiban haji cukup sekali seumur hidup, ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, Rasulullah itu pernah berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah, ya. Kemudian beliau bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, ya, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Fahujju, maka kerjakanlah ibadah haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang bertanya, aqul la amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kewajiban tersebut bersifat tahunan, setiap tahun sekali, ya. Fasakata hatta qalaha thalatha. Rasulullah SAW diam tidak menjawab sampai orang itu bertanya 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Ya. Sekiranya aku katakan iya wajib, ya, setiap tahun sekali, ya, misalnya, maka itu akan menjadi kewajiban, ya. Wa la mastata'tum, dan itu, ya, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kewajiban itu hanya seumur hidup sekali saja. Nah, ini yang menjadi rukun pada ibadah haji, ya. Jadi rukun ibadah haji itu sekali seumur hidup, ya, sekali seumur hidup. Kemudian ada jamaah azanillah wa iyyakum yang semua senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban haji ini, ya, setelah kita mengetahui hukumnya wajib dan dia seumur hidup hanya sekali saja, maka kemudian permasalahan yang penting juga adalah bahwa kewajiban haji, ya, wajib haji tersebut itu bersifat segera, ya, dan tidak boleh ditunda-tunda, ya.
Jadi kalau memang sudah memiliki kemampuan, syarat-syarat wajib haji sudah terkumpul padanya, maka hendaknya dia bersegera. Ya. Di sini saya tulis bagi orang yang telah terpenuhi syarat wajib haji, ya. Jadi syarat-syarat wajib sudah terpenuhi, ia wajib bersegera untuk melaksanakannya dan tidak boleh ditunda-tunda. Bila ia menunda pelaksanaannya tanpa ada uzur, ya, tanpa ada alasan yang syar'i, ya, maka ia berdosa. Ya. Kalau sakit, maka ini alasan. Ya, atau mungkin pas dia ingin berangkat sudah syarat penuh, kemudian ternyata dia membutuhkan uang, mungkin tiba-tiba hutang, ya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga hartanya itu habis, ya, atau kurang, ya, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka gugur, ya, karena tidak kemudian dia tidak menjadi wajib haji karena syaratnya ada yang kurang. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ya, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj." Ya, bersegeralah kalian untuk pergi haji. Ya'nil fardhah, yaitu haji yang fardhah. Ini segera. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah, karena seorang dari kalian itu tidak tahu apa nanti akan ada halangan apa, ya. Karena dia tidak tahu. Mungkin tahun depan dia ada halangan, suatu halangan, tahun selanjutnya dia butuh uang, tahun selanjutnya bisa jadi meninggal dunia, ya. Tidak tahu. Sehingga ketika sudah terkumpul, ya, terpenuhi syarat-syarat wajib haji, segeralah, ya. Tinggal istikharah, ya. Istikharah ini bukan berarti ingin lari dari haji, tidak. Istikharah ini maksudnya adalah, ya, dia memohon petunjuk pada Allah, sekiranya tahun itu adalah rezekinya, maka Allah akan mudahkan. Sekiranya tidak, maka Allah tidak akan mudahkan. Ya. Di riwayat yang lainnya dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Siapa yang berkeinginan, nah, ini kalau udah ada keinginan, ya, dia niat untuk haji, ya, al-hajja, untuk berhaji, falyata'ajjal, hendaknya dia segerakan, ya. Hendaknya dia segera mengerjakannya. Fa innahu qad yamradul marid. Sebab seorang nanti bisa jadi sakit, ya. Dia sakit, atau mungkin ada orang lain dari keluarganya yang sakit, ya. Wa tadillu dhallah, bisa jadi tunggangan hilang, ya. Ya, kalau zaman dahulu belum ada kendaraan sekarang ini, ya, maka dengan unta, ya, bisa jadi hilang. Ya, sementara itu adalah termasuk dari kemampuan, ya, termasuk dari kesanggupan, syita'ah. Ya. Kalau tidak memiliki kendaraan, bagaimana dia berhaji? Ya. Kalau sekarang mungkin duitnya hilang, ya, atau demikian pula terkena bencana, ya, atau intinya ada kebutuhan-kebutuhan. Wa ta'ridul hajah, ya, dan terhalangi oleh suatu hajat. Ini bisa menghalangi seseorang, ya, dari ibadah haji. Ya. Sementara ini begitu penting, ya, untuk menyempurnakan keislaman seorang hamba. Maka hendaknya seorang bersegera. Ya. Yang belum pernah, ya, berhaji, mohon banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan, ya. Semoga diberikan kemudahan. Kalau sudah rezekinya dia tidak, ya, akan lari kemana. Nah, itu seputar permasalahan hukum haji dan beberapa poin berkaitan dengannya. Adapun poin yang kedua, ya, adalah seputar hukum umrah. Ya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa umrah hukumnya wajib. Ya, kata-kata pendapat yang paling kuat ini menunjukkan ada khilaf di sini, ya. Ada perbedaan pendapat. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, sikap muslim itu bukan mengambil yang paling ringan, ya. Ulama mengatakan, man tatabba'a rukhatal ulama tazandaqa, siapa yang mengambil pendapat yang ringan dari para ulama, maka kelamaan dia bisa zindiq, ya, bisa keluar dari Islam tanpa sengaja dia. Ya, makanya sikapnya bukan pendapat yang paling ringan yang diambil, tapi dia lihat dalil, mana dalil yang terkuat. Ya, tugas kita itu mengikuti dalil, ya. Dia pelajari, ya. Kalau dia penuntut ilmu, ya, kalau dia punya bekal-bekal untuk belajar ilmu, maka pelajari. Kalau dia orang awam, ya, maka hendaknya dia mengikuti pendapat ulama yang thiqah, yang terpercaya baginya, yang penuh kehati-hatian dalam berpendapat, ya. Yang penuh kehati-hatian dalam berpendapat. Jadi ini ada khilaf, ya.
Adapun yang terkuat, yang rajih dengan melihat dalil-dalil yang ada adalah apa? Bahwa hukumnya adalah wajib. Sebagaimana haji, kewajiban umroh pun seumur hidup hanya sekali. Ya. Jadi ketika sudah umroh sekali, maka itu cukup. Ya. Kemudian bila dikerjakan, yaitu bila umroh yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah haji qiran. Ya. Jadi qiran itu seorang mengerjakan ibadah haji, niatnya adalah untuk haji dan umroh. Ya. Pelaksanaannya satu, manasiknya satu, ya, tapi niatnya untuk haji dan umroh. Atau tamattu, ya. Kalau tamattu itu dia mengumpulkan dia mendahulukan umroh kemudian haji, ya. Jadi dia menyelesaikan ibadah umroh sebagaimana umroh biasa, ya. Atau kemudian dia melaksanakan umroh seperti biasa, seperti kita saat umroh. Kemudian pada hari tarwiyah dia masuk niat untuk ibadah haji. Ya, jadi tamattu itu mendahulukan umroh baru haji. Ya, kalau qiran meniatkan bersamaan. Adapun haji ifrad, ya, haji ifrad itu dari kata mufrad, ya. Mufrad itu berarti sendiri, ya, tunggal. Berarti orang meniatkan hanya ibadah haji saja. Nah, orang yang haji ifrad, ya, dia tidak ada umroh berarti. Ya. Kalau qiran, ya, ingat kata-kata qarin, ya. Qarin itu setiap orang memiliki jin qarin, ya, jin yang menyertainya. Ya, berarti disertakan antara umroh dan haji. Ini qiran, qarin, ya. Kemudian tamattu ini mendahulukan umroh baru haji, ya. Dan untuk pembahasan 3 manasik haji insyaallah akan datang penjelasannya. Sekali lagi, sekiranya seorang umroh yang mengerjakan umrohnya itu bersama dengan haji qiran atau haji tamattu, maka itu sudah mencukupi. Berarti dia sudah melaksanakan kewajiban, ya. Berarti dia sudah melaksanakan kewajiban. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah hukum umroh ini banyak dalil. Ya, ada beberapa dalil juga yang disebutkan oleh para ulama. Ini akan saya sampaikan ada 2, ya. Yang pertama adalah dari Aisyah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihad." Aku pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib jihad?" Ya, ini hadisnya kalau kita ingat sudah lewat ketika kita membahas keutamaan dari ibadah haji dan umroh, ya. Apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Ya, adakah kewajiban jihad bagi wanita? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am alaihinna jihad." Iya, wajib bagi mereka untuk berjihad. La qitala fihi, tapi tidak ada peperangan padanya. Jihad ini tidak ada peperangan padanya. Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Yaitu haji dan umrah. Nah, ini menunjukkan Arjama azanillahu wa iyyakum bahwa ibadah umrah itu hukumnya wajib, ya. Sebagaimana jihad itu wajib bagi laki-laki, ya, maka haji dan umrah, ya, yang merupakan jihad, ya, bagi wanita maka ini pun wajib. Apalagi sebagaimana saya sampaikan tadi dengan kata-kata ala juga, ya, ala, ya, atas mereka. Maksudnya bagi mereka wajib, ya, alaihinna. Ya, bagi mereka ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu al-hajj wal umrah, yaitu ibadah haji dan umrah, yaitu ibadah haji dan umrah. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, di sini saya bawakan 2 dalil saja, ya. Dari Abu Razin Al-Uqaili, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi syekhun kabir, sungguhnya ayahku itu sudah tua renta, ya. La yastati'ul hajj walal umrah walad dha'an." Dia tidak bisa berhaji tentu saja karena sudah renta, ya, tidak bisa umrah. Demikian pula walad dha'an, dan tidak bisa yaitu mengendarai kendaraan atau mengendarai tunggangan untuk safar, ya. Jadi tidak bisa safar dia, ya. Nah, mendengar hal tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hujja an abika wa'tamir." Ya, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah, ya, atau hajikanlah ayahmu dan umrahkanlah juga untuknya. Ya.
hajikan dan umrahkan untuknya. Ini diantara dalil bahwa badal haji ya itu boleh. Sebagaimana dalil juga ya, akan bolehnya badal umrah. Ketika haji boleh, maka umrah pun diperbolehkan. Nah, ini dalilnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Demikian pula oleh Abu Dawud. Ya, di antaranya oleh Tirmidzi, demikian pula oleh Abu Dawud. Dan banyak ulama yang menghukumi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani. Ya. Nah, ini ya. Kalau sekiranya orang tua ya yang mana dia diperintahkan apa namanya baik. Hadis ini sekali lagi saya ulangi ya, menunjukkan bahwa apa namanya perintah untuk menghajikan dan mengumrahkan dan dalam apa namanya dalam bentuk fi'il amr atau perintah hujjah haji dan umrahkan. Nah, ini perintah. Dalam perintah menunjukkan apa? Wajib. Ya. Perintah menunjukkan wajib. Nah, ini diantara dalil yang ada. Demikian pula para jamaah zanillah wa iyyakum ada pendapat dari Umar, demikian pula Ibnu Abbas ya yang menunjukkan akan kewajiban haji. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan al-hajj wal umrah fardhatan. Haji dan umrah hukumnya adalah wajib ya. Haji dan umrah hukumnya wajib. Jadi siapa yang mampu ya hendaknya dia melaksanakannya. Nah, ini seputar ibadah hukum ibadah haji dan umrah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yaitu kedudukan ibadah haji di dalam Islam. Ya, ada 4 poin ya. Ringkas insyaallah. Ya. Kedudukan dari ibadah haji di dalam Islam. Di antaranya bahwa ibadah haji merupakan salah satu dari rukun ya. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun dan fondasi Islam yang sangat penting. Di mana Islam atau keislaman seseorang tidak akan tegak kecuali dengan menyempurnakannya. Ya. Di mana keislaman seseorang tidak akan tegak kecuali dengan menyempurnakannya. Ini sudah sering kita dapatkan hadisnya dan baru saja juga kita sampaikan ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadat la ilaha illallah ya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Ya, haji dan puasa Ramadan. Dan namanya rukun ya. Namanya rukun itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Rukun ya, tiang agama itu sesuatu yang sangat penting di mana bangunan tanpa ada rukun-rukun ya, maka dia tidak akan sempurna, bangunan tersebut tidak akan tegak dengan sempurna. Nah, makanya rukun Islam ini ya, menjadi fondasi kuat ya, sisi kuat dari keislaman seorang hamba ya. Kewajiban kita adalah menyempurnakannya ya. Kewajiban kita adalah menyempurnakannya. Dan kita tahu ya, bahwa Islam adalah rukun Islam. Ya. Islam adalah rukun Islam. Adapun iman adalah rukun iman. Nah, ini 2 rukun ini, baik rukun Islam atau rukun iman, adalah 2 hal yang penting. Hendaknya kita ya berusaha untuk menyempurnakannya. Ini menunjukkan kedudukan ibadah haji di dalam Islam itu begitu tinggi ya. Karena masuk dari rukun Islam ya. Karena ibadah haji masuk dari rukun Islam ya. Kemudian keutamaan selanjutnya
Keutamaan selanjutnya, karena kedudukan ibadah haji yang begitu besar ya di dalam Islam, maka siapa yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka ia keluar dari Islam. Ya. Ini kan mengerikan. Siapa yang mengingkari kewajiban siapa yang mengingkari kewajiban haji, ya, maka dia keluar dari Islam, dan Allah sebut dengan kafir, ya, kafir dia. Ayatnya sudah kita baca tadi, ya, tidak secara lengkap. Nah, secara lengkapnya sudah kita sampaikan, ya, tidak tertulis secara lengkap. Nah, ini tulisan secara lengkapnya di sini, ya. Meskipun kita baca semuanya tadi, ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ini yang pentingnya di sini, waman kafaro, siapa yang kufur mengingkari, ya, mengingkari kewajiban haji, ya, siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji, fa innallah, ya, maka sungguhnya Allah ghaniyun, itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, ya, anil alamin, dari alam semesta, dari seluruh semesta, atau tidak butuh, ya, Allah tidak butuh. Makanya kewajiban haji ketika seorang mengerjakannya itu kembalinya kepada hamba tersebut, tidak kembali kepada Allah. Yang akan mendapatkan manfaat, ya, yang akan mendapatkan faidah, ya, adalah hamba itu sendiri, ya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan yang kedua, ya. Ini keutamaan yang kedua. Seandainya ada pertanyaan bisa dikirimkan ke dakwah untuk ICC Damam. Kemudian poin yang ketiga, dari kedudukan ibadah haji, ya, ibadah haji merupakan saham besar di dalam Islam, ya, merupakan saham besar di dalam Islam, ya, termasuk syariat yang begitu agung. Siapa yang meninggalkannya tanpa adanya uzur, ya, sungguh ia sangat merugi. Ya, dia sangat merugi ketika tidak mengerjakan ibadah haji sementara dia mampu untuk mengerjakannya. Ada sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, yang beliau sampaikan bahwasanya ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulama ada perbedaan pendapat apakah ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ucapan Hudzaifah. Ya. Sebagian mengatakan ini adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mengatakan bahwasanya ini yang sahih, perkataan ini adalah terhenti pada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Baik, kita baca dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Al-Islamu samaniyatu ashum, ya, bahwa Islam itu ada 8 saham. Ya, maksudnya syariat Islam yang paling agung itu ada 8. Ya. Di antara syariat Islam yang paling agung itu ada 8. Yang pertama, al-Islamu sahmun. Al-Islam atau Islam, dimaksud dengan Islam di sini yaitu 2 kalimat syahadah, ya. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang maka ini adalah satu saham, ya. Ini adalah satu saham, ya. Satu bagian, suatu yang besar, ya. Ini penting Islam, ya, 2 kalimat syahadat penting di dalam Islam, dan rukun pertama dari rukun Islam sebagaimana kita ketahui. Wassalatu sahmun, kemudian salat satu saham, ya. Kita tahu salat rukun Islam juga. Wazakatu sahmun, demikian pula zakat, ya. Wasaumu sahmun, demikian pula puasa. Wa hajjul baiti sahmun. Nah, ini, ya, dan hajjul baiti, ya, pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, ini juga adalah satu saham,
Ya. Ini satu saham bernilai besar di dalam Islam karena dia termasuk syariat yang begitu agung. Wal amru bil ma'ruf sahmun. Ya, amar ma'ruf merintahkan pada kebaikan, ya, kebaikan sesuai dengan syariat, ya. Maka itu adalah sahmun, ya. Itu adalah saham. Satu bagian juga, ya. Wan nahyu 'anil munkar sahmun. Ya, demikian pula melarang dari yang mungkar itu adalah satu bagian juga, ya. Melarang dari yang mungkar itu adalah satu bagian juga. Wal jihad fi sabilillah sahmun. Kemudian jihad di jalan Allah, ya, itu adalah saham juga. Ya, amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa kita tinggalkan di dalam Islam, ya. Setiap hari kita, ya, setiap hari dalam keseharian kita, kita tidak lepas dari yang namanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah keluarga, di mungkin dalam belajar mengajar, ya, atau mungkin di tengah jalan, ya. Maka ini tidak bisa lepas yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dalam Islam, ya. Dan yang terakhir, ya, wal jihadu fi sabilillah sahmun, dan jihad di jalan Allah, ya, juga merupakan satu saham, ya, satu bagian. Nah, kemudian di akhir dari hadis ini ataupun ucapan dari Hudzaifah bin Yaman ini, wa qad khaba man la sahma lahu, dan sungguh merugi, ya, orang yang tidak memiliki bagian dari saham-saham tersebut. Ya. Sungguh merugi dia ketika tidak memiliki dari bagian dari saham-saham tersebut, ya. Kalau itu ibadah haji, ya, maka ini termasuk rukun Islam di satu sisi, ya. Tentu saja seorang, ya, dia akan merugi benar ketika sampai dia meninggalkan al jihad fisabilillah, hajjul baiti, ataupun berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan kedudukan penting dari ibadah haji tersebut. Ya, ini menunjukkan penting. Baik. Dan ini yang terakhir, ya, kedudukan dari ibadah haji yang terakhir, ya. Sekali lagi bagi yang ada pertanyaan bisa dikirim di dakwah Indo IT Sedamam, ya. Poin yang keempat, ya, seorang muslim yang Allah berikan kelapangan dan keluasan, itu kelapangan pada rezeki, ya, kelapangan dan keluasan pada rezeki, ya. Namun ia tidak mengadakan ibadah haji ke rumah Allah, ya. Itu dia tidak berkunjung ke rumah Allah untuk mengadakan ibadah haji, maka ia termasuk dari orang yang mahrum, ya. Maka dia termasuk dari orang yang mahrum. Apa itu mahrum? Terhalangi dari kebaikan, ya. Berkunjung ke Baitullahil Haram untuk ibadah haji itu adalah kebaikan, ya. Atau demikian pula dia terhalangi dari limpahan pahala, ya. Karena orang ketika berhaji akan mendapatkan limpahan yang pahala yang banyak, ya. Maka manfaatkan, ya, untuk mengunjungi Baitullahil Haram, ya. Atau dia terhalangi dari ampunan, ya, dari ampunan yang bersifat umum, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hal ini tidak menunjukkan bahwasanya dia sampai berdosa, ya, tapi ini menunjukkan apa? Keutamaan dari ibadah haji dan kedudukan tinggi dari ibadah haji. Nah, kita baca dalilnya, ya. Kita baca dalilnya. Yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ya. Allah azza wa jalla itu berfirman. Nah, berarti ini adalah hadis hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani, ya. Ini hadis qudsi. Inna abdan sahhahtu lahu jismah. Sungguhnya seorang hamba yang aku berikan kesehatan pada jasmaninya, pada raganya. Wa wassa'tu alaihi fil ma'isyah. Dan aku berikan kelapangan atau keluangan, ya, pada rezekinya. Tamdi alaihi khamsatu awam, ya, berlalu padanya 5 tahun, la yafid ilayya,
tapi dia tidak datang padaku, tidak mengunjungiku, yaitu mengunjungi Baitullahil Haram, tidak datang ke Ka'bah ya untuk mengerjakan ibadah haji, ya, la mahrum, sungguh dia termasuk, ya, sungguh dia adalah terhalang, termasuk dari hamba yang mahrum, ya, terhalangi dari banyak pahala, ya, terhalangi dari banyak kebaikan, ya, karena seorang mengerjakan ibadah haji itu banyak kebaikan bisa dia lakukan, sehingga dia akan mendapatkan apa? Limpahan pahala, ya, dia akan mendapatkan limpahan pahala. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya ini termasuk dari menunjukkan atau hadis termasuk dari hadis yang menunjukkan keutamaan ataupun kedudukan yang tinggi dari ibadah haji. Ya. Jadi kalau seorang dia memiliki kemampuan sehat jasmani, kemudian dia 5 tahun tidak datang ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah haji, maka dia termasuk orang yang mahrum. Ya. Hanya saja memang bukan berarti ini menunjukkan wajib, sebagaimana sudah saya sampaikan. Nah, Ibnu Munzir rahimahullah, beliau mengatakan, ya, Ibnu Munzir mengatakan, sebagian sahabat kami bercerita bahwa Hasan bin Huyai, ya, bahwa Hasan bin Huyai yaitu Al Hasan bin Saleh bin Huyai, termasuk perawi dari Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, ya, itu suka dengan hadis ini dan mengamalkannya. Jadi beliau suka dengan hadis ini dan diambil hadis itu, diamalkan. Ia pun menyukai, ya, bagi seorang yang mampu lagi sehat untuk tidak meninggalkan haji selama 5 tahun. Maksudnya ketika dia sudah pernah berhaji, kemudian lewat 5 tahun lagi ada kemampuan, maka dia suka, ya, agar orang itu pergi haji lagi, ya, karena hadis ini, ya. Meskipun tidak menunjukkan sekali lagi kewajiban haji yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, ya. Tapi dia suka dengan hal tersebut, ya. Karena kalau tidak maka orang itu mahrum, ya, dan mahrum terhalangi, ya, dia terhalangi dari banyak kebaikan yang bisa dikerjakan saat ibadah haji. Demikian pula dia terhalangi dari banyak pahala, ya, karena ketika dia mengerjakan kebaikan, ibadah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pahala yang bisa dia kumpulkan, ya. Nah, subhanallah, di sini regulasi di Arab Saudi pun haji 5 tahun sekali. Nah, ketika seorang sudah sampai pada saatnya, ya, berhak untuk mengerjakan ibadah haji dan yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini, ya, mengamalkan hadis ini. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa ibadah haji memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, ya. Baiklah, para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita baca, mungkin ada pertanyaan yang masuk. Bisa dikirim ke saya atau ke Abu Rumaisa, ya, ke Saifuddin Abu Rumaisa. Sekali lagi bisa dikirim ke saya atau Pak Saifuddin Abu Rumaisa. Baik, ini ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallah. Kalau kita dikasih keluasan rezeki, lebih baik melakukan haji sendiri atau mending dikasih kesempatan untuk orang lain? Ya, maksudnya dia sudah melakukan sebelumnya. Ya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik kalau antum punya keluasan, lakukan dua-duanya. Ya. Antum haji lagi, kemudian menghajikan orang lain juga. Bagi antum pahala double. Ya. Kalau memilih salah satu, bagaimana? Ya, antum kerjakan untuk diri antum. Ya. Karena yang lebih berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yang pertama adalah diri kita, kemudian yang lebih berhak untuk mendapatkan banyak pahala adalah diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sama diri-diri kita dulu, ya, diri kita masing-masing, ya. Selanjutnya baru orang lain, ya. Dan kita tidak tahu haji kita yang pertama bisa jadi ada kurang, ada berapa yang kurang sempurna, ya. Dan kita sangat tahulah, ya. Mungkin dari sisi aturan yang
tidak bisa melakukan hal-hal yang sunnah. Ya. Kita ingin mengerjakan hal-hal yang sunnah, ya. Yang diantaranya seperti mabit di Mina malam 9, yang hukumnya sunnah. Kemudian baru pagi hari bertolak menuju Arafah. Ini sebagian travel atau bahkan banyak, ya, kita tahu malam hari sudah diminta untuk bertolak menuju ke Arafah. Ini contoh. Atau demikian pula yang awalnya mabit di Mina hanya 2 malam, kemudian kita pengen menyempurnakan menjadi 3 malam sampai akhir hari tasyrik, ya, atau sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi kita kerjakan dulu. Tapi kalau sekiranya antum mungkin memiliki beberapa alasan dan ingin berbagi pada orang lain, ya, untuk berhaji atau termasuk untuk umrah, maka masya Allah itu adalah kebaikan yang sangat besar, ya. Itu adalah kebaikan yang sangat besar. Bagi antum pahala, ya. Dia bisa haji, bisa umrah, yang akan senang sekali. Bukan hanya dia yang senang, dia dan keluarganya itu akan begitu senang dengan hal tersebut, ya. Baik, itu adalah kebaikan. Dan yang terbaik adalah al-jam'u bainahuma, ya, mengumpulkan atau mengompromikan antara keduanya. Idza amkana al-jam'u, ya, batala tarjih. Kalau seandainya mungkin untuk dikompromikan keduanya, maka tidak perlu ditarjih, tidak perlu di mana yang lebih kuat, mana yang lebih baik, ya. Kalau tidak bisa, maka haji untuk diri sendiri lagi, ya. Karena itu adalah kebaikan. Baik, ini ada yang masuk juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jika seseorang yang sudah tinggal di Saudi dan memiliki uang untuk haji, tetapi terhalang karena memiliki bayi dan belum bisa dititipkan, apalagi sekarang tidak boleh membawa bayi ke Masjidil Haram, apakah itu termasuk uzur baginya, dan apakah ia boleh menunda hajinya, sedangkan ia tidak yakin akan memiliki uang yang cukup jika sudah balik ke Indo, karena biayanya lebih mahal dan waktu tunggu yang lama. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, bagi kita semuanya, khususnya yang belum untuk berhaji, dan bagi yang teman-teman sudah dapat jatah haji lagi, semoga pun dimudahkan untuk berhaji. Allahumma amin. Jadi kalau saya perhatikan di sini yang jadi alasan adalah masalah bayi, ya, dan belum bisa dititipkan. Sekarang saya coba sekiranya mungkin antum yang bertanya ini memang ada niat setelah itu mungkin mau pulang atau exit, coba cari teman-teman yang, jadi diusahakan, ya, saya ulangi, diusahakan untuk bisa berhaji. Kalau sekedar titip bayi atau anak, ya, insya Allah ini perkara yang mudah. Ya, alhamdulillah biasanya teman-teman ketika berhaji dan memiliki anak, ya, ataupun bayi, ya, bisa dititipkan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, dan semoga saja para jamaah atau teman-teman atau sahabat, ya, itu bisa membantu hal tersebut, ya, bisa membantu hal tersebut, ya. Karena ini memang jarang-jarang, ya, seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk berhaji di sini, ya. Makanya coba cari solusi bagaimana, dan jangan malu untuk bertanya dan terus bertanya, ya, siapa yang kira-kira bisa. Dan kita pernah juga waktu itu titip anak, ya, dan pula beberapa teman kita dengar pun demikian, ya. Adapun bayi, ya, coba cari, mungkin ada teman-teman yang memiliki anak yang masih kecil juga, nah itu bisa dititipkan, alhamdulillah, ya. Jadi saran saya diusahakan, ya, karena kalau di Indonesia memang berat untuk mengumpulkan juga, tidak mudah mengumpulkan uang, ya. Adapun di sini insya Allah masih relatif mudah dibanding di Indonesia. Baik, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi antum sekeluarga untuk berhaji, ya. Abu Rumaisa, ada pertanyaan masuk tidak? Tidak ada pertanyaan masuk, Ustaz. Baik. Jamaah sekalian, sampai di sini dulu, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan nanti di lain waktu dan akan kita infokan ya. Insya Allah Kamis malam ya. Insya Allah kita lanjutkan ya. Atau untuk jelasnya insya Allah nanti kita share di grup skema kita kapan untuk waktu untuk melanjutkan kajian manasik haji insya Allah. Ya, semoga yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.